kubur, mati juga belum. Nah, gitu kan? Karena itu nabi, ya kita percaya. Karena nabi itu pasti dari Allah beritanya. Biiznillah, semua biiznillah yang dilakukan nabi-nabi semuanya pun itu biiznillah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tidak ada kekuatan super yang dimiliki oleh setiap orang itu, gitu ya. Nabi itu diizinkan gitu ya. Nah, ada yang disebut karomah selain Nabi ya kalau Allah izinkan, gitu ya. Itu jadi kelebihan buat manusia. Jadi semuanya tergantung izin Allah. Kembali lagi kepada gaib itu sendiri. Kemudian bersinggungan dengan masalah sihir, Dr. Richard terus bertanya, ya, pembuktian, pengalaman, sudah mengalami dan bisa dibuktikan tentang sihir. Sihir yang bisa menemukan barang atau yang hilang atau meramal atau gimana gitu ya. Contoh tentang barang hilangnya gitu ya. Contoh kita ke palingan gitu ya. Siapa nih yang nyuri? Nanya-nanya kan kita itu ingin cepat ketemu gitu ya. Ingin instan. Nanya-nanya ke paranormal. Bisa ada yang bisa aja karena di zaman Nabi pun ada gitu ya. Jadi patokannya itu kenapa iman kepada yang gaib ditanda sebagai tanda orang yang bertakwa ya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, tanda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya bagaimana bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu ya. Jadi ada turunannya ketika Allah jelaskan bahwa Al-Quran adalah hidayah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengimani, mempercayai, ya kita tandanya sebagai orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita ingin dimasuk kategori orang bertakwa ya maka harus percaya kepada yang gaib itu, gitu ya, percaya adanya, gitu ya. Jadi sumbernya itu harus ya dari Al-Quran, hadis. Makanya ada istilah ruqyah syar'i gitu. Ruqyah syar'i itu ya ada contohnya gitu. Pernah dilakukan di zaman Nabi. Jadi sekali lagi patokannya itu adalah jadi kita hidup di dunia ini maupun apapun ya untuk bertakwa, mempercayai, melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, hadis gitu ya. Jadi bukan kita hanya percaya buta saja gitu ya. Bukan karena katanya, bukan katanya kan. Jadi penekanan dokter itu katanya mas. Jadi berarti saja masih katanya ya itu benar atau enggaknya ya. Bukan katanya. Kalau Al-Quran itu ya wahyu. Kalau hadis itu adalah sunnah, gitu ya. Jadi bukan katanya. Meskipun tidak dibuktikan, tidak menemukan langsung ya, terkait sihir, gitu ya. Diceritakan dalam Al-Quran tentang sihir zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi lainnya. Ya, berarti ada sihir itu yang perjanjian dengan jin ya, minta bantuan jin. Karena jin itu adalah makhluk gaib yang mungkin saja mengetahui hal-hal yang gaib seperti tadi kehilangan gitu ya. Karena kita tidak bisa melihat mereka karena
Dalam surat Al-A'raf kan disebutkan gitu ya, mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Jadi dah hanya satu sisi saja. Mungkin saja jin tahu ketika kejadian itu, atau nanya-nanya nukur didinya gitu ya, yang dipinta bantuannya jin anu gitu ya, terus bukan si jin itu yang ada di tempat lokasi, si jinnya itu pasti nanya lagi ke jin yang lain gitu. Nah penghubungnya itu dukun gitu. Bisa jadi bisa tahu, bisa ya. Itu jadi percayai apa yang ada dicontohkan oleh Rasul, ada catatannya, ada hadisnya, ada dalam Al-Quran, itulah yang harus dipercayainya gitu. Semuanya bersumber dari syariat, bukan hanya mempercayai katanya-katanya, tapi sebagai umat muslim itu mempercayai apa yang ada di syariat. Kemudian nanya lagi tentang atau kenapa dulu waktu dijajah lama-lama 350 tahun, kenapa nggak dipakai santet aja, disantet saja orang-orang Belandanya. Nah, kita kan tidak tahu, hanya menerka-nerka, sejarah tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Mungkin saja hal tersebut sudah dilakukan, ya. Tapi mungkin saja ada pihak dari pihak penjajah juga yang ahli sihir, karena tidak bisa dinafikan ya. Bahkan zaman perang-perang dulu itu ahli sihir itu sudah ada, selalu ada mendampingi ya sebagai prajurit perang itu ya. Dan mereka itu kan atau bukan sembarangan juga gitu, pasti punya ahli sihirnya masing-masing. Bisa jadi kalau dari kubu Indonesia pun ada yang melakukan sihir-sihir, santet dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu gitu. Jadi bukan tidak ada, kita percayai ada itu apa yang ada di syariat. Kalau syariat mengatakan ada, pernah ada, ya kita harus percaya gitu. Terlepas dari yang hari ini banyak yang pura-pura tentang hal yang gaib itu, ya kita percaya apa yang syariat, itu mau pura-pura atau enggak, bahwa ada gitu. Meskipun hari ini ya advisor tidak banyak yang bisa seperti itu, karena perjanjian untuk bisa ngolok jin gitu ya, yang dibantu jin itu kita harus menggadaikan keimanan kita, ketauhidan kita ya, menjadi syirik ya. Karena Allah sudah mengancam, sudah memberitahu, inna syirka la dzulmun adim, sesungguhnya kemusyrikan, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar ya. Dalam sebuah hadis katakan, ketika kau datang kepada dukun, istilah namanya ahli sihir, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi bagaimana tuh ulah sholat we? Bukan itu ya. Coba sholat itu apa? Kita sholat itu apa? Doa kan, berdoa, bertobat, meminta ampunan kepada Allah. Bentuk tobat sholat itu. Ya, adalah bentuk tobat. Jadi selama 40 hari kita tobatnya tidak diterima, karena sejatinya setiap hari itu kita melakukan dosa ya. Ingat,
tidak lepas dengan dosa. Makanya Allah memfasilitasi, ya Allah memfasilitasi satu hari itu 5 kali kita diberi kesempatan untuk bertobat dan meminta yang lainnya, berdoa. Nah, kalau kita pergi ke dukun, ya tidak tahan oleh ujian tentang kepemilikan barang, disangka milik yang hilang itu milik kita, ya tidak sadar itu titipan Allah, tidak sadar itu adalah musibah, tidak bisa bersabar, akhirnya menggadaikan keimanan kepada hal-hal yang syirik. Nanya itu nanya iya, menjadikan Allah itu al-ilah, tandingan gitu ya. Tandingan masalah ketauhidan, kepercayaan, menyandarkan ya, bukan hanya kepada Allah gitu. Ya, percaya ingin bisa dibantu hal yang gaib yang lain. Ya, karena Rasulullah Allah itu mah pencemburu gitu ya. Jadi jangan sampai ilah membuat tandingan pada Allah itu. Dan namanya juga musibah. Dan eta mah datu titipan. Ya, mau hilang dirampok, kena banjir, kena kebakaran. Itu ujian untuk kita untuk bisa bersabar. Bukannya malah lari kepada hal-hal yang syirik, musyrik. Ya seperti halnya gitulah dalam dunia itu. Kalau di keyakinan Islam itu seperti itu. Contoh seperti kita stres, putus cinta atau apa. Ada yang haram, ada yang halal gitu ya. Pilihannya itu haram, mabok-mabokan, minum-minuman supaya akal hilang, melupakan hal-hal yang buruk. Tapi ada kan dengan bersabar, sholat, ngaji, ya untuk melepaskan gundah gulana itu kan dengan mengaji, sok ngaji, ruqyah apa ya, mandiri istilahnya, ya marah-marah ngaji supaya tenang hati. Itu kan pilihan. Ujian ketika diuji ada pilihan karena kita itu sudah balik mukallaf, ya. Nah, bisa membedakan, sudah dewasa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan kepada Allah. Ketika dapat musibah itu maksudnya ya mau cara Allah atau cara setan gitu. Cara iblis untuk solusinya itu jadi ya ada gitu. Kalau dokter lain nanya ke saya mah itu ya kita sesuai syariat gitu. Mempercayai adanya itu bukan harus hanya mengalaminya saja. Seperti kita mati, apakah kita tahu alam kubur itu kita harus mengalami juga kematian? Tidak kan? Tapi dari syariat, dari Al-Quran, dari hadis. Itu satu ya. Kemudian nondinya kemarin atuh yang ngejawab, oh iya. Jadi sekali lagi umat Islam itu mempercayai hal-hal yang gaib itu bukan kehendaknya sendiri, tapi seperti ada pada syariat. Kalau syariat memberitahu atau kita harus mempercayai itu, ya kita harus percaya. Mengabari tentang tanda-tandanya, ya, atau tentang kategori hal-hal yang seperti itu, ya kita percayai karena dari syariat gitu, dari yang jelas gitu ya. Jelas ada, atau jangan sampai kalau hadisnya dhaif jangan gitu.
Oke, yang kedua yang saya sangat gatal sekali ketika nonton itu tentang mana dulu sih yang harus didahulukan, apakah medis atau non medis. Sekolah itu kontradiktif ya, antara medis dan non medis, istilah rukiah dan pengobatan medis. Sebenarnya itu tergantung oleh penderita itu sendiri gitu ya. Penderita itu sendiri. Kita tidak bisa mengintervensi kepada si penderita. Ya itu haknya untuk memilih. Kadang begini, kita sakit flu aja tuh, sakit-sakit ringan lah. Kan kadang tidak harus pergi ke dokter juga, ke puskesmas, di obat kimia juga. Kan apalagi yang sudah meyakini, sudah membiasakan dengan obat-obat herbal itu kan tidak perlu. Atau yang biasa pakai obat warung gitu ya,